KTT G20 dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan di Bali. Dengan dilaksanakannya KTT G20 di Bali membuat tuan rumah Indonesia masih mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terutama dari sektor pengamanan di KTT G20 akan banyak melibatkan unsur pengamanan personil dalam jumlah besar. Tak hanya personel, tetapi beberapa alutsista canggih nantinya akan mengamankan KTT G20. Benar saja ada informasi terbaru bahwa TNI AL di KTT G20 akan mempersiapkan deretan kapal perang. Dan kapal perang TNI AL yang akan dipersiapkan dalam pengamanan KTT G20 diduga adalah berlabel kombatan. Sebelumnya dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono jika ada 12 kapal perang Republik Indonesia KRI di pengamanan KTT G20 nantinya. Sementara ini kita siapkan 12 KRI nanti kemudian akan kami tunjuk Pangko Armada 2 Laksda TNI TSNB Huta Barat sebagai Komando Pengendalian Operasi Kodal Ops, dalam rangka pengamanan di lautnya, ucap Kasal usai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia dari Laksamana Madya TNI Abdul Rashid kepada Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto di Koarmada I, Jakarta Pusat, Selasa yang dikutip dari antaranews.com. Menurut dia, untuk rencana pengamanan KTT G20 masih dalam rapat pembahasan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Dalam rapat itu juga sudah saya laporkan bahwa kita siap nanti dengan unsur-unsur yang digelar, apakah nanti penggerakan unsur dari pangkalan atau menggunakan unsur gelar. Ini masih dalam rapat, dengan anggaran yang ada harus kita proyeksikan berapa KRI yang disiapkan, kata Kasal. Menurut dia, di perairan Bali kemungkinan ada pengamanan dari kapal perang asing yang delegasinya ikut dalam KTT G20. Karena ini wilayah teritorial Indonesia, ya tentunya kita yang akan mengendalikan mereka. Di sektor laut ini, kita akan atur di mana posisi kapal perang asing, di mana posisi KRI untuk melaksanakan patroli, jelas Kasal. Hal itu, kata Yudo, sudah menjadi kesepakatan internasional, di mana suatu negara yang melaksanakan kegiatan dan kapal asing yang akan mengamankan kepala negaranya di wilayah teritorial negara itu, maka negara itu yang akan mengatur untuk sektor patrolinya. Apalagi jika pengamanan KTT G20 dengan dikerahkannya KRI TNI AL sebanyak 12 unit menjadikan jumlahnya sangat banyak. Diduga jika kapal perang kombatan kelas canggih TNI AL nantinya akan terlihat di pengamanan KTT G20 nantinya. Diduga jika korvet Diponegoro kelas TNI AL akan mengamankan dari ajang KTT G20. Dan kemampuan seakiping yang baik membuat Diponegoro kelas cocok untuk melakukan operasi di wilayah perairan Indonesia. Serta patroli zona ekonomi eksklusif, ZEE, dan misi perang anti kapal selam ASW, bisa dilakukan oleh Diponegoro kelas. Selain itu, Diponegoro kelas TNI AL ternyata dibangun dengan konsep pendekatan modularitas geometris terintegrasi. Alhasil di Diponegoro kelas memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengguna dengan biaya yang lebih rendah.